keluar dari rumah deh, aku mau cari kerja. Weh, iya kan, anak 17 tahun. Pernah gak sih Kak, lo ngerasa gini kayak kayaknya gue harus keluar dari sini deh gitu? Waktu itu traveling. Iya. Kok bisa tiba-tiba kepikiran untuk jadi sportcaster? Oh, menurut aku yang paling susah untuk dilawan adalah ya kadang diri aku sendiri gitu. Cowok idaman itu seperti apa memang seorang Cowok Natasha idaman. Germania? Hai, welcome to Intalk. Nat, Kirain aku setrum. Kirain hanya ke aku. belum. Dia dulu iya. Aduh gila, langsung setrum. Kemarin juga kan pas podcast kamu. Maaf ya, kelihatan aslinya. Kelihatan rusuhnya. Oke, Kita silakan opening dulu. jaga image. Hai guys. Enggak apa-apa. Welcome to Intalk. Yeay, hari ini kedatangan Natasha. Asik. Germania. Sesuai namanya, lahir di Jerman ya. Bener banget. Apa kabar, Nat? Baik, Kak Intan apa kabar? Sehat. Tadi mau ngomong apa sih? Tadi aku mau ngomong, tadi kan kita udah sering ngomong kayak makeup kita suka yang sama segala macam. Terus gue baru ngeh casing kita juga hampir sama, gila. Bisa Terus kayak gini sama dong. semua gitu, terus gitu tadi kayak baju ya. Iya, Coba rok tadi aku juga. pakai baju kayak gitu sama roknya sama. Kayak ada kakak banget Iya, ya. ada kakak banget. Terus program sama. Bener. Baju pertama kali ketemu guys, tahu nggak? Kita udah buka-bukaan. Serius? Yang Oh iya, kemarin. yang jas. Perkara wardrobe nggak bawain jas aku. Aduh. Itu baru pertama kali kenal, kita langsung lari-lari ke ruang ganti. Bener. Terus langsung buka jas, ganti. Ganti. Buset. Abis itu kayak boleh ngomong gitu nggak sih? Nggak boleh ya? Nggak apa-apa Boleh lah ya lah. YouTube. Tapi kan Iya. cewek kan, sama-sama Iya, cewek. sama-sama cewek. Aduh, seru banget. Itu pertama kali kenal juga kayak gitu, terus kayak kayaknya Nat sama deh sama aku. Iya, kayak petakilan. Gak rempong ya kita Iya. ya, langsung klop. Cewek sih casingnya. Iya, isinya nano-nano. Iya. Aduh, udah siap banget nih gue udah tanya-tanyain. Soalnya kemarin aku habis nanyain Kak Intan, sekarang Iya. gantian nih. Gantian. Nat, ini tapi keren loh. Nat ini mungkin yang belum pada tahu backgroundnya. Aku juga baru tahu kemarin kan kalau Nat ternyata dari umur 17 tahun tuh udah sendiri ya tinggal ke Jakarta. Gila sih, sumpah. Dari 17 tahun tadinya sama orang tua di Tadinya sama orang tua sempat pindah-pindah waktu itu. nomad. Jadi kayak pindah-pindah terus ya Bener, tempatnya. pindah-pindah rumah. Saat itu kita lagi nggak stabil lah kondisinya gitu. Terus mama papa kandung aku memang udah berpisah kan. Jadi dari umur Kak Intan tadi bilang mention kalau aku lahir di Jerman itu benar. Jadi aku lahir di Hamburg di Jerman. Terus habis itu umur aku memasuki 4 tahun balik Indonesia. Oh, udah Terus, balik itu 4 tahun. Jadi pada saat balik Indonesia mama papa pisah gitu. Terus kamu akhirnya keluar dari rumah itu di usia 17 Nah, tahun. yes, 17 tahun sempat tinggal sama mama segala macam sampai 17 tahun akhirnya ada sedikit masalah, sorry mam. Tapi udah baik-baik lah sekarang, maksudnya udah baik-baik. Sama seorang Ya tua. bener, ya namanya anak perempuan Ya. kan sama mama. Tapi maksudnya aku tuh have a very good relationship sama mamaku. Aku sayang banget sama mamaku. Cuma memang ada fase lah dimana saat itu kita memang lagi agak cekcok sampai akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku keluar rumah gitu. Terus waktu itu 17 bandel tahun ya. Enggak. Tapi enggak sih, 17 tahun yang aku amaze itu 17 tahun terus udah kayak langsung berani ngambil keputusan keluar rumah. Mau tinggal di mana pertama? Otaknya Iya pikirnya pasti dong. itu dong. Aku tinggal di mana? Tinggal di mana? Terus udah gitu sama siapa? Bener-bener. Gimana sehari-hari itu gimana, Nat? Nah ini memang beban banget saat itu ya. Pokoknya udah keluar dari rumah deh, aku mau cari kerja. Weh, iya kan anak 17 tahun merasa kerja. dirinya tahu nih. Merasa Ya, dirinya emang tahu sih, apa yang dia mau lakukan. Kita tuh mau di umur berapapun merasa diri kita udah gede Iya, kan. kayak gue tahu nih apa Iya. yang mau. Tapi Terus? ternyata tidak. Salah. gimana? Ternyata kehidupan sangat berat pemirsa. Iya, ternyata Berat tidak banget. semudah apa yang anak 17 tahun Iya, pikirkan. pikirkan, bener banget. Adik-adik makanya yang masih 17 tahun yang mikir, kayaknya hidup itu indah, Wah, keluar rumah itu hey. indah. Hei, Anda Tuh. salah. Udah salah. Apalagi semua butuh uang. Itu dia sih. Iya, jadi waktu 17 tahun akhirnya aku keluar rumah. Tapi maksudnya pada saat selesai sekolah itu juga mikirnya gini kayak aku mau ngapain ya, apakah aku mau langsung lanjut kuliah atau kerja. Nah aku ini dari dulu entah kenapa mindsetnya tuh pengen kerja, pengen punya I wanna make my own money. Itu dari kecil entah kenapa. Karena waktu kecil tuh aku kayak aduh pengen deh. Dulu kan zamannya BlackBerry kan. Iya. Waktu awal-awal SMA selesai SMP mau masuk SMA, teman-teman aku pada pakai BlackBerry, terus aku kayak nggak pakai BlackBerry gitu kan, kayak aduh coba I wish I have money untuk beli BlackBerry gitu Iya. kayak I wish I have money nih. Ini Nah, dia dari kecil udah ambi ya. iya dari kecil tuh udah kelihatan gue udah menyadari bahwa ini kayak gue ambisius dan emang pekerja gitu, kayak
Terus habis itu di 17 tahun gimana ya, terus kebetulan kakak aku ini kerja di salah satu perusahaan BUMN gitu kan. Saat itu memang dia punya posisi di situ. Akhirnya kakak aku ngajakin, kamu mau nggak kerja di perusahaan X ini gitu. Tapi training dulu ya. Jadi gue training tuh 17 tahun. 17 tahun, satu-satunya yang paling muda lulus, baru lulus banget sekolah SMA. Diajakin kerja, ya udah gajinya masih di bawah UMR waktu itu. At least tapi punya penghasilan. Nah, punya penghasilan dari situ nabung, dari situ bayar kosan. Oh iya. Oh, kamu akhirnya ngekos sendiri. Akhirnya aku ngekos sendiri, tapi waktu awal sebelum aku dapat penghasilan kakak aku yang ngebiayain. Nah, memang deket kosannya dia juga. Saat itu dia ngekos juga kan, tapi kosannya dia tuh ceritanya khusus laki-laki lah gitu. Oh, kakak kamu nih cowok. Kakak aku cowok. Aku tuh dekat banget sama kakakku. Oh gitu. Jadi kakak kamu cowok, terus karena dia khusus cowok akhirnya kamu misah nih. Misah. Ya udah gue cari dong tempat lain iya, kan iya, yang kebetulan dekat juga sama tempat training aku. Training aku tuh waktu itu di Fatmawati gitu. Gila, Nat hebat banget. Kan jarang ya, aku tuh 17 tahun masih diketekin kali sama mama papa. Iya, masih yang kayak mikirnya tuh yang kayak masih nggak berani terlalu jauh, yang masih diawasin. Kamu ternyata emang udah se-open minded itu ya gitu. Terus abis itu kan kamu akhirnya kerja, berarti sempat ngerasain kerja kantoran. Terus kamu keluar kenapa? Keluar karena ngerasa jenuh, bosan. Bosan ya. Pernah nggak sih Kak, lo ngerasa gini kayak kayaknya gue harus keluar dari sini deh gitu. Pernah sih. Atau dalam hal apapun ya, atau dalam hubungan. Aku pernah loh putus karena kayaknya gue udah nggak bisa nerusin gitu. Kalau ngerasa udah nggak bisa nerusin, ya pernah sih. Iya kan? Pernah. Entah apapun alasannya, tapi pasti pernah hati kan kita yang ngerasain ngerasain kan. Kayaknya I need to jump dari circle ini gitu. Iya. Nah, waktu itu ngerasa kayak gitu pada saat itu. Dan emang mungkin ngerasa nggak cocok kali ya kerja kantoran atau gimana? Juga. Sama. Aku tuh juga nggak pernah ngerasain kerja kantoran karena aku tuh emang nggak suka orang bosenan. Nggak bisa banget kayak misalnya masuk dari jam pagi terus sampai sore terus rutin kegiatan itu, aduh bisa. Stres banget. Ini bareng lagi. Ya kan? Sama. Tapi ini bukannya mengecilkan orang-orang kerja kantoran ya. Kita nggak cocok aja. Karena kitanya yang nggak cocok. Padahal secara salary juga itu lebih proper kan, maksudnya propernya dalam artian setiap bulannya stabil. Kalau kita di entertainment kan kadang tidak stabil. Kayak masalah kemarin, ingat nggak yang kita sempat sakit, yang kita nggak bisa siaran? Oh iya benar. Iya kan? Itu kan akhirnya dalam rentan waktu itu kita nggak bisa menghasilkan uang. Sedangkan kalau kita kerja kantoran seharusnya kita masih bisa dapat bulanan. Itu plus minusnya. Cuman mungkin karena emang nggak cocok aja diri kitanya, jadinya kayak aduh nggak deh aku bosen gitu kan. Benar. Nah itu emang balik lagi ke orangnya masing-masing. Iya. Terus Nat, akhirnya kamu setelah dari sana nyoba ke host atau ada apa dulu awal karir kamu di entertainment? Nah, awal karir di entertainment itu casting iklan, tahu kan? Casting iklan kayak gimana? Capek banget guys, sumpah. Tapi untuk teman-teman yang lagi mencoba untuk casting tetap semangat ya, karena tapi capek sih. Iya, capek sih. Banget. Tapi memang ada itu masa-masanya dan itu bakalan kalian kenang kalau sampai misalnya nanti kalian udah di next step ya. Iya benar. Itu aku bener-bener berasa kayak oh my god, kayak aku ngerasa kayak oh my god itu baik banget sih. Gimana sih? Banget mulu. Jadi aku ngerasa kayak Tuhan tuh baik banget sama aku gitu loh. Aku merasa bahwa step aku tuh ada gitu. Aku proud. I'm really proud of myself. Aku ngerasa kayak jalan aku tuh kayak ada gitu. Maksudnya karir aku tuh selalu menanjak. Iya gitu loh Kak. Aku ngerasa gitu. Dulu tuh aku bener-bener yang sampai naik motor, nyari castingan iklan, nunggu, bener-bener yang cuma go show aja. Gue nggak ngerti cara acting gitu loh. Iya bener, misalkan yang dicari kriterianya A B C D E F G, tapi ya udah bodo amat, gue ikut aja gitu ya. Iya kan. Terus kamu waktu itu pas naik motor apa segala macam itu dianterin atau? Dianterin. Pakai aplikasi ini ojek online gitu. Maksud aku, berarti sendiri dong. Sendiri. Aku pikir maksudnya didampingin sama kakak misalnya. Enggak. Dari dulu tuh, dari mulai casting tuh enggak pernah dianterin. Dulu pernah waktu aku masih SMP diajakin casting di salah satu PH gitu kan, sempet dianterin sama tanteku aku juga deket banget sama tanteku, mamaku juga sempet support segala macam, tapi nggak diterusin karena aku masih sekolah waktu itu, masih SMP. Masih SMP. Iya. Tapi akhirnya pas udah lulus segala macam kamu baru nyoba-nyoba sendiri. Tapi berarti pertama kali kamu iklan diterima nggak? Aku
sih pernah ya keliling iklan gak diterima. belum pernah terima dulu ya, zaman dulu banget sebelum aku ikut-ikut yang Putri Indonesia segala macem. Mungkin nggak cocok kali ya, kan kalau iklan itu butuh karakter ya, itu yang susah. Cocok atau nggak sama karakternya. Bener. Itu pernah nyoba terus kayak aku nyerah. Dan emang belum susah nyoba loh, lagi. Bener, jadi kayak misalkan di dalam satu ruangan yang orang-orang pada casting ada 40 orang, yang terpilih cuma 1 atau 2. Kan gue kayak kesel banget ya. Tapi walaupun kesel aku tetap ikut casting. What am I doing here, man? Tapi kan ya namanya kita ya, orang ambisius itu kan pasti mau. Teman kalau aku memang nggak terlalu intuin banget ya sama yang kayak iklan-iklan gitu. Waktu itu belum yang kayak aduh aku capek deh, kayaknya coba yang lain aja gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kalau ada yang mau boleh. Silakan kontak ke sini loh. Udah tahu kan kontaknya gimana, di DM aja langsung. Tapi iya loh Kak, waktu nyari-nyari iklan casting iklan ya, ampun susah itu banget. Itu casting keberapa sampai akhirnya dapet? Aku nggak ngitungin jujur, tapi udah banyak aku banget. Yakin udah banyak banget sampai aku bahkan lupa hitungannya berapa. Tapi iklan pertama aku adalah iklan kacang. Ada sebuah brand kacang, terus syutingnya di rel kereta, udah wah panjang banget kan nih, udah riuh banget segala macam. Ternyata muka gue cuma dikit doang. Gak apa-apa. Aku pernah ikut main sinetron waktu kecil. Terus kayak udah heboh banget gitu, nungguin dari pagi sampai malam. Ternyata cuma lewat belakangnya doang. Itu bener banget. Kayak udah bangga banget nih gue dapet iklan nih. Tapi itu pengalaman, itu bener-bener sumpah sih nggak bisa dilupain. Pasti. Tapi kamu kangen nggak sih ada pin balik ke iklan? Enggak sih, enggak. Maksudnya kecuali kalau ditawarkan. Kalau casting capek ya. Kalau casting kayaknya iya deh Kak, capek sih banget aku. sih emang. Dan sekarang kan maksudnya kita udah tahu karir kita mau lebih fokus kemana fokusnya. Iya bener banget. Jadi kamu sekarang intinya mau karir fokus di presenter. Iya, jadi pertama kali kamu di sport itu ya, sport yang Trans 7 Spotlight ya. Iya, kalau program pertama kali aku banget itu adalah Spotlight di Trans 7. Itu traveling. Itu traveling pertama kali ke Lombok. Wah, waktu itu aku masih menikah kan. Terus habis itu my husband that time dia kayak, aduh ini beneran kan nih, ini bener kok kamu tiba-tiba dibawa ke Lombok gitu. Dia takutnya mikirnya aneh-aneh kayak ini casting apa nih, masa tiba-tiba dibawa ke Lombok gitu. Terus takutnya aneh-aneh, takutnya scam segala macam gitu. Dia khawatir. Tapi aku jelasin segala macam, dan ini kan TV Trans 7, tapi karena dia orang luar kan, jadi dia nggak mengerti, nggak tahu ya kan ini stasiun televisi apa, dia mikirnya kayak gitu. Tapi abis itu dibolehin, dan dari situlah aku belajar gitu loh, gimana sih caranya nge-host segala macam. Itu otodidak, belum sekolah waktu itu, belum sekolah. Kamu sekolah akhirnya? Sekolah public speaking. Terus habis itu lucunya adalah waktu di Lombok tuh bener-bener Kak, aku nggak bisa ngomong, ini kamera gini. Oke Nat, gini ya, nih kamu udah di atas tebing nih, mau jelasin pemandangannya kayak gimana, jelasin aja apa yang kamu lihat, bener-bener kayak pandangan mata lah gitu kan. Terus laporan pandangan mata itu aja nggak ngerti gini. Iya pemirsa, jadi ini ya ampun kariteknya. Keren banget sih. Maksudnya cara kita menjelaskan ke orang lain untuk ngasih tahu, hey pandangan mata kita untuk supaya orang mendengar, orang melihat itu beda sama kayak kita, gue ngelihat gunung, gue ngelihat misalnya awan atau apa kan beda banget. Itu yang bikin yang akhirnya di situ kamu diapain Nat? Biasanya kan kadang-kadang kru suka bete kan. Iya pasti bete. Terus bikin malu. Terus bikin kita makin down. Iya. Terus kalau udah retake gitu makin nervous. Nggak bisa kan? Semakin nervous, makin kayak aduh ngomong apa sih. Itu jadi pengalaman banget itu. Jadi akhirnya di Spotlight lama ya? Di Spotlight lumayan lama, hampir ada kali ya kalau nggak salah setahun. Sampai paling jauh harusnya kita ada traveling ke Italia. Tapi ditolak visanya. Kenapa? Oh visanya ditolak. Visanya ditolak. Akhirnya kita ke India. Jadi maksudnya aku juga menjalin hubungan yang sangat baik banget sama kru-kru yang ada di sana, Spotlight segala macam. Dan aku bersyukur banget, thank you so much untuk tim yang udah pernah kerja sama aku, karena mereka sabar banget nanganin gue yang mendidik dari yang nggak bisa ngomong sama sekali sampai akhirnya pelan-pelan mengerti lah gimana caranya. Gitu. Waktu itu akhirnya dari Spotlight itu kamu langsung ke sport atau gimana tuh? Kok bisa tiba-tiba, kan waktu itu traveling. Kok bisa tiba-tiba kepikiran untuk jadi sportcaster? Oh, jadi waktu itu manajer aku, Kak Bobby, nawarin, Nat, ada nih satu program, ini di Antv nih, ada satu program. Tahu ini kan presenter senior Franda? Oh, Franda ya tahu. Jadi aku tidak mengenalnya, tapi maksudnya kita tahu sih, karena dia kan senior gitu. Terus si Kak Franda ini ternyata waktu itu lagi hamil. Terus si program tersebut nyari host baru nih untuk ibaratnya kayak backup gitu. Mau nggak casting gitu? Oke deh, boleh deh, gue casting. Coba ya, gitu. Kasih skripnya, hafalin segala macam. Udah
Dari situ pas casting ternyata keterima. Ya udah keterima langsung akhirnya ya di Antv. mulai deh ini apa namanya Highlight ya. iya itu highlight Apa magazine. sih itu? Oh, magazine apa? Ini apa namanya Total Football. Oh, Total Kalau pernah Football. dengar Tahu. teman-teman, iya itu program lama banget tapi sekarang udah nggak ada. Yeah. Tapi Total Football itu aku pernah menjadi bagian dari program Total Football selama kurang lebih kayak 8 bulan deh, Lama juga ya. sampai awet akhirnya ya. bungkus Oh, gitu. jadi udah bungkus itu. Si Spotlight juga bungkus gak sih? Aku nggak tahu deh masih ada Oh, apa waktu enggak kamu tadi sebenarnya. waktu kamu menjalani masih Iya, ada ya. Waktu kamu jalan masih ada. Kalau nggak salah pada saat setelah itu berubah ininya dia, berubah apa namanya kayak Konsep atau konsep nama? ya, Oh, konsep oke. konsep berubah konsep, nggak yang traveling lagi karena kan memasuki pandemi juga kan waktu itu udah rame ada covid segala macam. Kalau nggak Iya. salah gitu deh. Ya terus pas kamu kan Total Football ya. Waktu Mhm. itu Total Football. Waktu itu kan kamu berarti nyoba casting. Itu kan beda banget dong Beda sama banget. dunia presenter. Terus Iya. udah gitu juga kamu traveling itu juga beda banget sama Mhm, dunia olahraga. Pada akhirnya tuh setelah nyobain Total Football, apakah gara-gara itu kamu akhirnya jadi yang oke, gue mau jadi sportscaster atau gimana tuh Nat? Waktu itu belum kepikiran. Waktu itu masih Jadi, jalanin iya aja. bener, masih jalanin aja dan aku ngerasa kayak ya udah ini cuma as a presenter aja. Mm-mm. Bener-bener ngerasa kayak kayaknya gue mau seriusin jadi sportcaster itu pas Piala Dunia Rusia 2018 di Ah Clicks. ya, kamu waktu itu di sana ya. Yes. Di Clicks itu jadi kamu ini live match ya. Pertama Iya. kalinya live match. Pertama kali banget. Sumpah ya, yang namanya pertama kali itu nggak ada yang bagus. Emang. Aku tuh inget banget dulu pertama kali aku siaran kan di Nah, coba gimana 2017 kan. 2017. Dulu kan duduk kan masih dikasih prompter dulu. Oh, masih bisa nggak baca ngerti, ya. masih bisa baca. Terus aku kayak selalu grogi terus goyang-goyang gitu loh bangkunya. Goyang-goyang. Aku kan tipikal yang kalau aku grogi nggak bisa diem ya. Itu goyang-goyang sendiri sampai diingetin sama produsernya terus diajarin. Sabar banget. Waktu itu di TV One kan. TV One juga sabar banget ngajarin Iya, aku. bener-bener. Ih sumpah sih aku gak bisa ngomong tadinya kan. Terus kayak bingung grogi. Gimana sih ngerasain karena Sama, udah gitu ngerasain. apalagi di dunia bola yang kita tuh nonton bola oke kita Iya. nonton bola, kita suka nonton bola, ngeliat pemainnya, Iya, bener. ngeliat cara mainnya, Iya, tapi bener. kita nggak tahu secara detail kan Nat? Bener. Terus kamu gimana nanganin groginya itu waktu itu? Tentu saja hancur. Tapi gila ya, mereka tuh sabar banget ya loh. ngedidik loh. kita ya. Aku tuh sampai sumpah ya waktu yang Piala Dunia Rusia itu aku di castingnya via online kan, dikirim via WhatsApp. Oh oke nih. Video akhirnya- gitu ya. Iya video, oke. Opening gila, opening Piala Dunia Rusia 2018 ngomongin apa ini? Nggak ada materi, emang nggak ada materi Iya, sama sekali. Jadi iya. udah opening kan akbar banget kan Piala Dunia, udah opening terus live match, mati nggak gue? Itu dia. Terus kayak, tapi baik banget lagi-lagi nih ya, selalu kita dikelilingin sama orang-orang Orang ada aja gitu loh. Kak Ian Tambunan, wah dia ini baik banget, dia bener-bener ngajarin aku, dia komentator muda yang bener-bener Nat kamu nanya ini sampai it's my first time, jadi bener-bener semua pertanyaan tuh disuapin sama dia gitu. Jadi dikasih tahu Dikasih ya. tahu itu Diajarin ya, banget, diajarin bener-bener. banget bener-bener kayak disuapin sampai malu sampai gini, duh Kak kayaknya aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri Baru dong. pertama. Tapi bener Kak, karena terlalu banyak salah tapi masih proses belajar kan, Iya. masih nggak ngerti cara nanya mendalam tuh seperti apa, karena sepak bola cuma tahu hype-nya doang aja. Iya. Ikutan nobar segala macam, tapi nggak tahu mendetail yang tadi Kakak Intan bilang, terutama secara teknis kan. secara teknis, terus pertanyaan berbobot seperti apa dan lain-lain. Nonton doang tapi nggak ngerti ya kan. Tapi terus habis itu sabar banget, tapi sampai beberapa minggu ya kayaknya semingguan lebih sampai mikir gini, duh kayaknya gue ini deh bilang gue izin aja Bener deh ya. memberhentikan diri aja deh jadi hostnya mereka, sportcaster mereka. Tapi enggak, mereka tuh tetap kok mau ya gitu, kok kalian mau? Karena mereka melihat potensi di dalam diri kamu, itu pasti. Menurut aku ya, mereka itu biasanya memilih orang yang mereka pertahankan itu karena mereka melihat potensi. Karena itu juga alasan waktu itu orang produser TV One yang mereka ngerasa aku belum pernah siaran blast Nat sama sekali. Itu pertama kalinya aku yang namanya siaran ataupun MC dan langsung di depan TV, langsung Live siaran bola live. Oh my god. Itu gimana coba rasanya? Tapi mereka mungkin melihat ada potensi dan aku juga ngelihat kamu gitu improve dong. Berarti artinya sampai saat ini kamu sekarang di IPL juga kan kita Iya, bareng. kita Danat duluan malah di sana. Iya Itu kan berarti kan emang ada sesuatu yang emang orang nilai ada potensi dalam diri kamu dan akhirnya emang benar terbukti sampai sekarang. Iya mungkin
gitu kali ya. Walaupun Iya. kalau di flashback gila, kok kalian mau sih? Kenapa kalian mau bertahan? Iya, kadang-kadang kita ngerasa gitu ya, kayak gak enak sendiri gak sih? Terus kalau misalkan flashback, aduh gila gue malu banget. Tapi keren banget, Nat. tapi karena ada hal-hal seperti itu, jadi kan bikin kita ya harusnya lebih better dari yang kemarin. Iya, gitu. harus dong Bener-bener. pasti. Terus kamu tuh akhirnya bisa sampai di IPL gimana? Ini kan impian semua sportscaster ya. Maksudnya di era sekarang kan Liga Inggris tuh adalah liga yang paling Iya. hype-nya paling tinggi dong bener, gitu kan. bener, Semuanya bener. pingin. Itu aja impian aku dan I'm living my Yeay, dreams now. Seneng banget. congrats. Makasih udah Kesempatannya. kasih kesempatan buat Kita kita. berdua. Iya bener loh Kak. Itu kan Kan ini kita kirim gak sih kalau kangen? boleh. Tapi bener loh, maksudnya itu kan kasta tertinggi ya Iya, kan di sepak di- bola Inggris. Apa semua orang juga Nonton. iya, nonton. Semuanya pengen siaran itu. Dan tim yang ada di situ keren-keren banget. Nggak usah timnya deh, pemain-pemainnya deh ngumpul semua ibaratnya Iya. gitu kan. Maksudnya banyak pemain yang keren-keren banget di situ. Terus aku ngerasa ya beruntung sih bisa jadi Seneng banget bagian. ya. Tapi Nat tuh hebat sih. Kayak pertama kan Piala Dunia. Udah pertama dong Piala Dunia langsung. Iya, gila nggak tuh? Iya, terus udah gitu sekarang Pressure. bisa English Premier League. Terus Iya. tapi kamu ada kesulitan gak, Nat? Kan kalau waktu itu kan udah tahu nih jelas nih kamu pertama kali siaran. Terus otomatis kan sekarang udah di tahun yang lumayan jedanya Tahun- jauh ya. Itu 2018, sekarang 2021 kemarin. Oh ya 2021 Nah, startnya. terus itu kan berarti kan kita sebagai orang ambisius pasti kayak merasa gue harus improve nih dari Iya. dulu. Itu ada nggak yang kamu ngelakuin apa tuh, Nat, supaya akhirnya kamu nanti gue harus bisa lebih berbobot nih di IPL? Belajar sih Kak, bener-bener kayak Ngikutin ya? gue harus gimana nih. Tapi yang bener-bener aku pelajarin adalah aku ngelihat gimana sih gaya gue present apa ya, ngebawain sebuah acara waktu yang kemarin-kemarin gitu. Karena untungnya benar evaluasi. Dan untungnya sebelum masuk join di Premier League, jadi bagian dari Premier League ini, sebelumnya tuh aku sempat Euro 2020. Oh iya, di MNC Group ya. Betul, itu 2021 sih, tapi kan karena tertunda kan, jadi namanya tetap Euro 2020. Nah, kebetulan ketemu dengan apa ya, komentator yang juga keren-keren banget. Ya, ada Mas Benhart Mas juga Benhart, ya. Mas Kesit, Ya. iya kan, banyak banget tunggu, siapa lagi ya? Jangan-jangan saya lupa sebut ada lagi gak sih? Pokoknya komentator-komentator dan juga host-host lain yang kayak oh, ada Kak Adiani juga di situ. Oh iya, ada Wah, Kak Adi. jadi dikumpulin sama orang-orang yang bener-bener wow keren banget. Nah, menurut aku ngerasa aku banyak banget belajar justru di pas Euro 2020 kemarin. Sama mereka juga. Sama mereka. Bukan berarti aku nggak banyak belajar di IPL, banyak banget pembelajarannya. Tapi aku ngerasa kayak titik dimana kayak oh gue bisa akhirnya Gua paham ya caranya Gua bisa nanya nih. gimana. Iya, bener. Untuk sepak bola terutama. Bener, untuk Oke. sepak bola terutama karena itu kan event hampir full 1 bulan ya. Jadi Iya, full. tiap hari Kak, tiap hari tuh siaran, bener-bener tiap hari pulang pagi siaran. Jadi kan kelatih tuh, bener-bener kelatih terus oh jadi ngerti, catatannya juga jadi banyak. Jadi udah tahu salah-salahnya. Jadi udah tahu ya salah-salahnya kan? gitu. Jadi pada saat masuk di IPL kali ini aku ngerasa kayak oh aku udah sedikit banyak punya bekal dari siaran Euro kemarin. Kalau yang Piala Dunia ya kita lupakan, itu pertama kali banget. Iya, belum pernah ya. Tetap bisa, tentu saja banyak banget pembelajarannya juga, tapi yang bener-bener titik balik aku ngerasa kayak oh ini gini, oh ini cara nanya yang bener tuh kayak gini, itu pas di Euro kemarin. Tapi akhirnya kamu jatuh cinta sama bola pas di IPL ya? Atau sebelumnya? Di Euro 2020. Di Euro itu kamu Iya, baru aku juga. akhirnya bener-bener oke, gue suka nih sama Gue suka, bola. bener-bener nonton full time tuh pas Euro kemarin. Pas Euro kemarin. Oh, terus di IPL ini yang paling kamu rasain, yang paling berat itu tantangannya ada nggak sih, Nat? Apa ya, tantangan paling beratnya adalah kadang mood sendiri. Iya ya, bener. Kalau lagi dalam moodnya down, harus Iya. bisa gimana caranya tetap konsen, Bener. ya kan? Perempuan ya, balik lagi ya. Iya gak sih? Aku Iya. ngerasa kadang kalau misalkan lagi gak mood, aduh ini bener-bener yang menurut aku yang paling susah untuk dilawan adalah ya kadang diri aku sendiri gitu. Mau gak nih gitu kan, ayo belajar segala macam. Itu sih paling kesulitannya. Iya. Tapi so far apa ya, aku ngerasa sangat dibantu dengan lingkungan aku yang ya kita tahu lah lingkungan di Premier League gimana Iya, sih orang-orangnya, komentator, host cowok, lainnya iya. nge-support banget sih ngajarin gitu. kita terus ya, pokoknya diajarin terus mau Bener. kita udah berapa lama siaran tuh, karena kan pasti beda kapasitas cowok dan Iya, cewek ya, bener, nggak bisa bener. dipungkirin tuh beda. Apalagi soal olahraga Iya, bola gitu. itu pasti beda. Bener, Dan bener. mereka emang bagus banget sih. Tapi kamu pernah ada nggak sih, Nat, yang
nyinyir gitu, misalnya kayak lu mah cantik doang nggak bisa atau gimana gitu, pernah ngalamin ya. nggak sih? Oh dulu sih Kak, justru Awal-awal ya dari netizen ya. dari netizen awal-awal waktu aku ya itu Euro, Piala Dunia juga hancur. Piala Dunia tuh juga hancur Kak. Jadi ada beberapa yang mungkin mereka nggak mau ngasih tahu ke aku, tapi ternyata aku sempat lihat di sosial media ada yang menghujat. Bukan menghujat sih, lebih kepada kayak kritik ya. Iya, kritik gitu loh. Kok hostnya gini banget, namanya juga host anak baru. Tapi maksudnya sampai sekarang pun aku juga masih belajar, masih bener-bener proses. Oh, belajar gitu. Karena kan ini juga bisa dibilang program bola live match ya. Pertama aku yang reguler, ini kan reguler kan kita beda kalau kemarin event ya. Event gitu loh. Ini kan benar-benar reguler dan kita ngikutin perkembangan di Iya, sekali ninggalin tuh kayak 1 week aja tuh udah bener-bener ketinggalan banget. Bener-bener. Kenapa kok MU gini kan? Kok Liverpool gini? Kok Chelsea? Nggak disebut. Jangan gitu. Aduh, kesetrum lagi. Disetrum terus. Oh gitu. Jadi kamu seru banget ya pengalaman kamu. Emang sebenarnya semua orang tuh punya pengalaman beda-beda ya. Dan persaingan di sini nggak gampang ya, Nat? Tidak Kak. Tidak mudah. Saling sikut menyikut tuh pasti ada persaingan lah. Dan gak cuma di sini doang ya, di tempat-tempat lain juga pasti ada. Iya nggak sih? Terus aku tuh kayak langsung ngerasa senang banget waktu di IPL akhirnya ketemu sama kamunya juga, Nat. Iya, dan kita langsung klop ya. Iya, langsung pertama kali ketemu. Iya, bener-bener. Karena kan kerasa banget beda lah. Aku ketemu host cowok, oke gitu. Cuman kan akhirnya ketemu yang sama-sama cewek. Sama-sama, Nat gimana nih? Iya, kita belajar ya gimana gitu. Yang kayak, aduh punya teman sama-sama yang lagi juga belajar untuk improve kan ke depannya. Bener-bener. Seru banget. Untungnya kita langsung cocok ya Kak. Terus habis itu aku ngerasa aku nggak pernah yang tadi Kak Intan bilang nggak mudah di industri seperti ini, bener-bener. Apalagi cewek atau nggak usah cewek deh, kadang host sama host lain yang saling nggak kenal aja kayak dia gini, iya nggak sih? Iya. Aku tuh tipe yang kayak yaudah deh, gue fokus ke diri gue sendiri, dan aku selalu ngerasa rezeki tuh udah disiapin, nggak mungkin deh ketuker, iya nggak sih? Nggak mungkin tiba-tiba Tuhan ngasih, iya harusnya dia rezeki buat si A, tapi ketuker nggak mungkin. Jadi aku ngerasa kayak, ya kalau percaya itu ya. Iya, aku tuh selalu percaya hal kayak gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang kayak ambil pusing dalam segala hal gitu. Iya, dari awal tuh kayak ketemu Nat juga, wah ternyata enak nih anaknya. Aku pikir juga yang akan sinis-sinis gitu kan ada juga kan, maksudnya beberapa mungkin tipikal orang cewek-cewek yang kita tahu lah gimana. Ya itu aku kayak langsung lega, nyaman. Karena kan gak enak satu program kalau seandainya ada gimana-gimana kan, Nat. Bener. Terus Nat, tapi kamu tuh kan selain emang jadi presenter olahraga, aku tuh suka lihat kamu juga hobi olahraga ya. Oh iya. Hobi panjat tebing kan? Hobi panjat tebing. Terus aku sebetulnya suka banget diving sih. Kemarin aku baru ambil license. Kemarin baru license diving ya. Enggak, maksudnya aku udah license diving. Aku yang open water udah. Terus aku upgrade ke advance gitu kan. Itu. Tapi sayangnya karena lagi kerja jadi nggak kepake deh tuh license. Pengen diving sih segera. Aku pengen banget. Karena aku suka banget diving. Terus wall climbing ya aku juga suka. Aku suka indoor wall climbing. Aku belum pernah sih nyobain yang kayak tebing-tebing gitu. Oh, tebing langsung belum pernah. Tapi itu deg-degan pasti. Iya, aku kayak aduh keren kali ya, tapi kayak nggak berani, takut menantang. Tapi kamu suka ini nggak? Belum pernah ini ya nanjak naik gunung? Belum. Kak Intan suka ya? Iya suka hiking. Aku pegelan orangnya. Kayak juga sih padahal. Tapi kan itu juga pegal. Iya, itu juga pegal bener-bener. Cuma mungkin ini karena udah kalau wall climbing itu kan lebih kayak tahu lah ini harus segini gimana bener. Kalau misalnya hiking kan emang sampai berhari-hari gitu. Iya, nginep gitu kan di tenda. Nah itu. Tapi aku memang tipe yang suka olahraga yang kayak adrenalin gitu. Aku tuh suka ditantang gitu. Aku tuh bukan suka yang kayak olahraga yang mencatur. Terus yoga. Olahraga yang yoga yang tenang-tenang gitu. Yang tenang-tenang nggak bisa, aku harus ada keributan. Iya. Jangan hubungan juga gitu ya. Kayaknya kalau gitu tenang-tenang aja gue cari keributan apa ya? Kok gue nggak berantem ya hari ini? Nggak ya, itu jangan ya kalau gitu ya. Itu bercanda. Tapi aku memang suka olahraga tuh yang kayak yang seru gitu loh, yang fun gitu. Kelihatan sih. Iya kan? Nggak bisa dari anaknya juga kelihatan sama. Nah, itu kan tadi kamu hobi, berarti suka traveling keliling-keliling dunia, keliling Indonesia sama luar negeri juga kan. Itu biasanya kamu tuh kayak suka ngejadwalin gitu gak sih? Suka, aku suka ngejadwalin. Kayak ini ya, tahun ini pokoknya setelah abis English Premier League ini kan selesai di bulan Mei ya, berarti kan akhir Mei. Juni Juli itu aku sudah mempersiapkan trip aku berikutnya. Wow.
Aduh, aku juga udah pingin banget kalau anak-anak zaman sekarang kayak nyebutnya healing. Healing pulang pala pusing. Iya, healing gak kayak gitu adik-adik. Kalau healing itu yang harus di refresh itu bukan cuman pandangan matanya, Iya, bener, tapi ke diri. percuma jalan-jalan keluar, tapi kalau diri kalian gak di healing Bener. dari dalam tuh kayak percuma. Bener. Tapi gak cuma adik-adik juga, kakak-kakak Kakak juga banyak yang gitu. healing. Gue juga sih kadang gitu. Embel-embelnya healing Iya, gitu. Padahal emang pengen tidak. jalan-jalan Iya. aja. Emang melarikan diri dari masalah aja bentar. Iya, bentar doang, kayak selama 10 Iya, hari 10 misalnya hari 5 lah. hari Balik gitu. lagi, pusing Balik lagi. lagi pusing lagi gitu sebenarnya. Bener. Jadi emang aku lagi ini nih Kak, biasanya tuh aku selalu traveling sekali dalam setahun lah, misalkan keluar negeri gitu. Nah, gitu Iya, ya. gitu. Nah, tapi karena kayak udah 2 tahun ini COVID lagi Pandemi. parah banget, jadi aku nggak pergi kan. Jadi baru mau perginya ini tahun ini. Itu pun kalau lancar dan kalau memang situasinya memungkinkan. Kalau emang nggak memungkinkan ya udah di rumah aja, di Iya. sini juga aku nggak masalah gitu loh. Tahu-tahu udah ditahan lagi nih, ada siaran lain. Ya, makanya. Tapi kalau kerja tetap nomor satu lah. Aku tuh belajar banget sebetulnya dari papa mamaku. Mama. Terutama papaku. Papa aku tuh ya, kalau misalkan lagi ada acara keluarga nih, mau acara keluarga, sempat ada family member yang meninggal segala macam. Kalau aku ditelepon, kamu lagi ngapain? Kamu bisa nggak kesini gini nih? Papaku di Manado kan tinggalnya. Oh, nggak bisa Dad, aku lagi kerja. Oh, lagi kerja. Ya udah nggak apa-apa, kerja dulu. Papaku tuh gitu loh. Kayak benar-benar dia menghargai pekerjaan kamu ya. Dan dia menomorsatukan pekerjaan. Karena dia memang aku ngelihat papaku, aku nggak besar sama papaku sebenarnya, tapi aku ngerasa dia orang yang benar-benar, dan mamaku juga bilang bahwa papaku ini benar-benar suka kerja banget, bahasanya workaholic, iya hard worker banget gitu loh. Dan mamaku tuh bilang, kamu tuh kayak papa kamu. Jadi mau aku lagi sakit ya, pokoknya mamaku bilang kamu ya, pokoknya kalau nggak pingsan pasti tetap kerja gitu. Sama Dulu banget. gitu. Aku pernah diomelin juga, nggak usah lah ambil kerjaan, kamu lagi sakit gini gitu kan. Iya, tapi kan kayaknya kita kerja apalagi di dunia yang kita suka ya, apalagi passion gitu kan di kerjaan ini. Terus jadi kayak kalau kerja justru lupa sama sakitnya. Iya bener banget Kak. Iya gak sih? Bener banget. Ini ya kamera on, mood gue tuh langsung kayak beda. Iya, aku sering banget nih kan ngambek-ngambek gitu kan biasanya. Biasalah, Ada lah masa-masanya masa-masanya. kan. Aku orangnya kemudian tuh suka ngambek kadang-kadang. Tapi kalau udah di depan kamera udah hilang semuanya, langsung bisa profesional. Hai, langsung cheerful gitu kan. Itu kayak ngebawa Energi lebih untuk kita sendiri. Itu yang namanya bener-bener itu it's dia passion. Pentingnya buat kita kerja sebisa mungkin. Kalau emang dapat rezekinya di kerjaan yang emang passion sama bener, kita gitu. bener. Jadi kita ngerjainnya juga kayak sepenuh hati gitu. Nat ini kan tadi Nat itu kan pekerja keras ya, tapi jangan sampai lupa ya, Apa? Nat butuh sandaran. Langsung ini sandaran triggernya. Gimana sekarang love life Nat? Love life, Iya. wow, aduh, love life ini lagi berliku-liku. Tapi kamu tadi sempat mention kamu sempat punya suami, udah pernah married berarti? Yes. Nah ini gimana tuh ceritanya? aduh, aku malu tapi nggak apa-apa deh, aku cerita di sini. Mungkin ini banyak banget orang-orang yang nggak tahu ya. Jadi memang aku lagi proses berpisah gitu. Jadi aku memang sudah sempat menikah di usia aku masih muda banget. Waktu itu umur berapa ya? 21 tahun. 21 udah nikah. Oke. Saat itu juga merasa, oh gue tahu nih apa yang mau gue lakukan, menikah gitu. Kayak merasa udah tahu banget pernikahan iya, kayak bener-bener. gimana gitu. Tapi ya. ternyata ya nggak semudah itu. Tapi dibilang pisah baik-baik sih nggak juga lah. Kalau misalkan baik-baik ngapain pisah kan. Tapi sekarang lagi proses berpisah. Hubungan aku dan mantan suami aku ini baik hubungannya gitu. Baik, masih tapi saling support. Kita juga masih ada komunikasi segala macam. Iya, tapi sumpah muda banget ya. Muda Nat. banget. Dari umur 21. Sekarang umur kamu berapa? Aku lupa. 23. 23 mau 24 ya? Mau 24. Bener gak sih? Iya bener. Iya, 23 mau 24 itu berarti kan kamu ngelewatin fase yang gimana ya, aku ngomongnya kayak itu fase yang dihadapin sama anak masih umur kamu di usia kamu sekarang yang masih yang lagi emang lagi gres juga gitu kan. Tapi ada trauma gak sih Nat setelah melewati itu? Trauma ada sih. Nggak, traumanya bukan trauma yang gimana sih, lebih kepada kayaknya gue nggak mau nikah lagi deh gitu. Sampai ada perasaan kayak gitu? Sampai sekarang aku nggak tahu ya, aku nggak tahu nih Kak Intan, apakah memang aku lagi ada di fase tersebut aja atau memang
karena aku ngerasa pada saat selesai hubungan aku pernikahan itu, aku ngerasa kayak, duh kayaknya gue memang tidak cocok dengan konsep pernikahan deh, gitu. Oke, tapi mungkin ya kalau misalnya mungkin aku tangkap dari kamu, mungkin kamu akhirnya berpikir kamu tidak cocok dengan konsep pernikahan karena kamu masih ada rasa trauma Dari sama sebelumnya ya. pernikahan sebelumnya karena gagal kan. Karena dulu kamu mungkin udah berekspektasi, oke gue bisa nikah nih, gue nikah muda dengan orang yang gue mau, gue bisa hidup lebih baik lagi dengan pernikahan, tapi ternyata itu tidak terjadi dan kamu pisah. Akhirnya mungkin itu yang bikin kamu jadi yang kok kayak gue gak cocok deh gitu ya. Bener. Tapi aku ngerasa gitu. ya, tapi mudah-mudahan aku doain apapun itu nanti pilihan kamu. Itu kan pilihan orang ya. Kita harus menghargai pilihannya. Nat, kalaupun nanti misalnya kamu entah mau tetap memilih untuk nggak mau menikah sebagai teman hidup aja atau gimana segitu. Atau kamu pada akhirnya nanti memilih menikah, aku doain itu yang terbaik. Amin. Cuman mungkin ini bisa diambil pelajaran kali ya buat teman-teman semuanya. Oh iya benar. Kalau Ini ternyata penting. nikah muda itu tidak seindah yang kalian pikirkan. Bener. Boleh Nat, kamu mungkin kasih pesan-pesan, kan kamu sebagai yang udah merasakan kan. Pesannya apa ya? Pesannya adalah jangan buru-buru deh. Kadang kita suka aku merasa maksudnya mantan suami aku ini baik banget gitu loh. Ada fase dimana kita memang membenci satu sama lain, pasti itu ada momen seperti itu. Tapi sekarang kita realize bahwa iya ya, dia tuh part of kehidupan gue juga loh gitu, dan kita sama-sama realize bahwa sebetulnya dia orang baik gitu loh. Tapi maksudnya memang kita nggak bisa sama-sama aja, ada hal-hal, ada prinsip-prinsip yang ternyata kita nggak cocok dalam hidup, dan memang lebih baik daripada dipaksakan, ya kan, ya udah mendingan berpisah gitu loh. Tapi hubungannya at the end bisa lebih baik daripada bareng-bareng tapi ternyata nggak bahagia satu sama lain atau nyakitin satu sama lain. Iya kan? Bener, aku ngerasa ya udah emang ini udah jalan terbaik gitu. Tapi kalau untuk teman-teman mungkin yang berpikir untuk nikah muda, silahkan, karena nggak ada salahnya juga sih kalau memang udah punya keyakinan, udah yakin, udah mantep betul nih. Ini kan mantep betulnya mantep betul. Udah mantul banget nih ya, silakan. Tapi maksud aku tuh pesannya mungkin satu, jangan buru-buru, karena aku ngerasa dari hubungan aku yang sebelumnya aku tuh terlalu terburu-buru gitu loh. Kayak lagi excited ya. Bukan aku yang kayak nikahin gue enggak sama sekali. Maksudnya aku yang dilamar, aku yang diajak nikah segala macam, dan aku merasa kayak mungkin itu dia, aku terlalu terburu-buru, aku belum benar-benar tahu apa yang aku mau itu. Nah sekarang baru deh setelah proses ini kayak ternyata yang gue mau dalam hidup tuh ini gitu. Jadi lebih kebuka lah. Ya, jadi pertama harus kenalin diri kita dulu ya. Itu yang paling penting. Diri kita dulu, kita butuh apa, maunya apa. Bener. Baru ngambil keputusan. Dan ini penting banget akhirnya untuk aku memilih pasangan lagi mungkin ke depannya adalah aku harus tahu dulu pasangan seperti apa yang aku mau. Nah seperti apa sih Nat? Cowok idaman itu seperti apa memang Nat? Seorang Natasha Germania. Gitu dong, jadi malu. Aku tuh suka karena aku ngerasa aku independen. Jadi aku pengen laki-laki yang juga dia harus independen dan hard worker. Iya. Dan otomatis juga kamu kepingin laki-laki yang bisa ngasih kebebasan kamu untuk bekerja dong. Berprestasi. Iya. Aku tuh suka laki-laki yang memang support, karena aku tipe orang yang kayak kalau kamu melakukan pekerjaan kamu, as long as itu baik untuk kamu dan kamu suka sama pekerjaan kamu, aku juga dukung gitu. Nah aku kayak gitu supaya dia juga tahu bahwa aku juga maunya seperti itu. Aku pengen karir aku tuh juga didukung, kehidupanku tuh seperti ini gitu loh. Walaupun ya pulangnya pagi mulu gitu kan, siaran pulang pagi segala macam, aku pengen dia juga bisa mengerti. Tapi balik lagi, kalau misalkan tipe idaman aku tuh hard worker. For me hard worker is like sexy gitu, kayak wah laki banget. Itu yang cowok banget lah. Iya, cowok banget. Terus kayak aku suka cowok yang penyayang gitu sih, standar ya. Tapi ya sih, perempuan tuh butuh disayang. Bener. Tapi tahu nggak Kak, ini ya, aku adalah tipe orang yang kalau pacaran itu harus selalu lebih tua umurnya. Nggak yang parah gitu ya. Ini kamu harus punya pasangan lebih tua kan? Lebih tua. Iya sama sih. Itu karena kamu merasa supaya dia bisa ngomong kamu, punya pengalaman hidup lebih gitu kan. Iya, protect. Karena menurut aku selalu merasa kayak I need to feel kayak protection gitu loh. Aku merasa butuh dilindungi. Itu ya adalah hal-hal yang memang menurut aku laki-laki dewasa akan mengerti. Tapi bukan berarti terus seumuran aku pikirannya juga belum tentu nggak dewasa. Banyak aku yakin, tapi so far aku ketemu, aku selalu lebih dominan, suka sama laki-laki yang umurnya lebih
dewasa. Lebih gitu ya. dewasa. Oke, itu buat cowok-cowok. Hey, silakan. Silakan hubungi nomor. Enggak kalau nggak hubungi aja ke Intan Salmani. Oh, bukan podcast ya. apa sih? Intan malah ngejual. Seru banget perjalanan hidup Nat. Nat, thank you banget. Tapi kamu ada pesan-pesan juga nggak buat teman-teman yang mungkin mau menggapai cita-citanya atau mungkin mau jadi sportcaster atau apapun, mau ada pesan? Ada. Silakan. Aku mau pesan satu, jangan pernah menyerah, karena aku pernah banget merasa di titik kayak aduh kayak gue udah nggak cocok deh di sini segala macam, tapi di titik itulah ternyata Tuhan tuh ngasih berkat aku gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa satu hal yang nggak boleh dilakukan adalah, ini mungkin sering banget kayak aduh gue capek kali dengar ini berkali-kali ya nggak sih, tapi aku selalu pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa never give up. Jangan pernah nyerah, terus percaya sama diri kamu sendiri. Aku tuh Kak, dari semua hal, dari misalkan nge-host, nyari pekerjaan, bla bla bla. Ketika aku nggak percaya sama diri aku sendiri, di situ aku ngerasa kayak, gue nih kayak nggak pede. Di situ aku ngerasa kayak kurang gitu loh. Tapi kalau penampilan nggak maksimal. Jadi penampilan nggak maksimal, bener banget pada saat aku syuting segala macam. Tapi ketika kayak di rumah udah kayak oke, gue bisa itu. Jadi itu dia, itu sih 2 hal itu aja. Bener banget, itu bener banget. Itu mungkin terdengarnya klise. Iya, kedengarnya kayak klise aduh, kan? sering banget gue denger kayak gini. Tapi itu memang bener, itu kenyataan ya kan. Bener. Nah, thank you banget. Aku yang thank you. Makasih banyak udah datang ke sini. Keren banget sih, seneng banget. Aku juga seneng banget kayak Aduh, ini thank you ya. prakaranya emang ya, kalau ketemu cewek aku gak bisa berhenti ngomong. Seru ya. Ini gue cewek pertama gak sih? Ada Kak Feni waktu itu. Oh, Kak Feni. Kak Feni juga sama tuh, gak bisa panjang ngomong. juga ya? Sebelum mulai juga kita ngobrol. Dari tadi kan kita iya. gitu. Oh ya, mau mulai. Ya udah, nanti kita lanjutinnya di WhatsApp ya. Di luar aja kalau gitu sambil makan. Oke. Thank you Nat. Thank you. Sukses terus pokoknya ke depannya. Mudah-mudahan Amin. semua cita-citanya tercapai. Dan mudah-mudahan kita terus bertahan ya. Kita terus bertahan, harus berdua, dong. Harus. Jangan Ya keluarkan kan? kita. Amin. Amin. Thank you Nat. Thank you for Thank watching. you. Jangan lupa like, comment, subscribe sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Bye. Baru